Surat Cinta yang Tercecer. Kisah Asrama 2. Ditulis dan dibacakan oleh Antonius Silalahi. Berpacaran di asrama kami merupakan sesuatu yang sangat dipantangkan. Dilarang keras, benar-benar tidak diizinkan. Kalau ada yang nekat melanggar peraturan ini, pasti dihukum sangat berat. Bahkan bisa dikeluarkan dari asrama. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar semua anak asuh belajar sungguh-sungguh, tidak memikirkan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi belajar demi masa depan yang cemerlang. Namun, cinta adalah arus besar yang mengalir sangat deras, takkan pernah bisa dibendung apa dan bagaimanapun caranya. Ia selalu berhasil menemukan jalannya sendiri. Demikian halnya yang terjadi di asrama kami. Peraturan yang sedemikian ketat dan seram tak membuat anak-anak asrama pasrah dan kehilangan akal. Terbukti, banyak di antara anak-anak asrama yang sukses menjalin hubungan asmara tanpa diketahui oleh suster. Ya, tentu saja harus lihai dan pintar-pintar membaca situasi. Kesempatan sesempit apapun harus dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan dalam berbicara pun, anak-anak asrama menggunakan bahasa balik untuk mengelabui orang lain, termasuk dalam hal ini suster juga. Misalnya, membilang sayang menjadi ngayas, bilang rindu menjadi utnir, bilang cinta menjadi atnit. Maka dengan cara seperti itu, banyak anak asrama yang sukses menjalin hubungan asmara, kemudian menikah setelah keluar dari asrama. Tapi tentu saja tidak semuanya berhasil. Banyak juga yang gagal. Orang yang termasuk gagal itu misalnya aku sendiri. Aku pernah mengirim surat cinta kepada seorang gadis yang aku sukai. Tapi entah kenapa surat itu jatuh dan tercecer di tangga asrama putri. Celakanya, orang yang menemukan surat itu tidak memberikannya kepada orang yang berkepentingan, malah menyerahkannya kepada suster. Ini tentu sesuatu yang bahaya, gawat, benar-benar gawat. Sesuatu yang tragis terbayang menimpaku. Dan benar saja, surat yang bertuliskan huruf Braille itu dibacakan di hadapan seluruh penghuni asrama ketika makan malam di kamar makan. Aku benar-benar apes. Sial, tak menduga. Tak terlukiskan bagaimana perasaanku kala itu. Malu, marah, jengkel, dan lain sebagainya campur aduk. Seandainya aku punya ilmu sihir, akan kusihir surat itu menjadi bara api agar siapapun tak berani menyentuh surat itu. Kita
dengar surat ini adalah surat dari si cowok. Besok kita akan dengar lagi surat dari si cewek. Kata suster mengakhiri penyampaiannya. Seluruh yang hadir di kamar makan itu mendadak bersorak heboh. Ada yang bersuit-suit, ada yang menabuh meja, ada pula yang sengaja menjatuhkan sendok ataupun cangkir. Pokoknya heboh tiada dua. Mereka tidak tahu betapa lumatnya aku saat itu. Sampai kemudian lonceng kecil berbunyi untuk menetralisir keadaan agar kembali hening. Setelah selesai makan malam, aku cepat-cepat naik ke atas menuju kamarku di kamar 3 putra. Semua surat cinta yang pernah kuterima dari dia kukumpulkan untuk kumusnahkan. Aku tak mau surat-surat itu dibacakan di hadapan seluruh penghuni asrama. Bukan main malunya. Kumusnahkan semua surat-surat itu tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Aku memasukkannya ke dalam ember berisi air, lalu keremas-remas hingga lumat dan tak terbaca lagi. Mana surat-surat itu? Tanya suster ketika aku baru saja pulang dari les gitar. Tidak ada, suster. Saya tidak pernah terima surat dari siapapun. Jawabku gemetaran. Karena tidak percaya, kemudian tas dan lemariku digeledah. Tong sampah juga diperiksa. Tapi semuanya nihil. Tak ada selembar surat pun yang mereka temukan. Semuanya telah kumusnahkan. Semuanya telah lumat. Namun demikian, aku tetap dihukum. Dihukum yang sangat berat, yaitu membersihkan kandang babi setiap jam 5 pagi selama seminggu. Pertama kali masuk ke kandang babi, pahaku langsung digigit babi yang beranak 13 ekor. Sakit sekali. Aku menangis dan menjerit sejadi-jadinya. Darahnya banyak sekali mengalir. Kemudian seorang teman datang menolong dan membawaku ke asrama untuk selanjutnya dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari aku tak sekolah karenanya. Ya, salahku sendiri. Aku tidak mengindahkan peringatan teman agar berhati-hati kalau masuk ke kandang paling ujung, karena induknya baru saja beranak 13 ekor. Ternyata tidak hanya aku yang dihukum. Dia juga dihukum. Hukumannya membantu di dapur setiap pagi selama seminggu. Dia juga mengalami musibah. Salah satu jarinya tersayat pisau ketika mengupas kentang. Hal itu diceritakannya padaku di Gua Maria ketika anak asrama kami semua berdoa rosario. Diam-diam kami mencuri waktu, duduk-duduk di bawah pohon cemara, menikmati sajian semesta
yang sangat romantis. Angin berhembus sejuk. Jauh di bawah sana, sayup-sayup terdengar gemuruh sungai Babura dan celoteh kawanan monyet yang bercengkrama di rumpun bambu sepanjang sungai Babura. Dia merabakan jemarinya yang tersayat pisau. "Sakit?" tanya aku. "Ah, enggak," jawabnya pelan. "Oh ya, katanya pahamu digigit babi," ganti dia yang bertanya. "Iya," jawabku. "Sakit?" tanya lagi. "Ah, tidak." "Kalau tidak sakit, kenapa dia bawa ke rumah sakit?" Aku hanya tersenyum simpul. Dan tiba-tiba suasana sudah ramai. Anak-anak asrama sudah hampir semua datang. Kami pun segera bergabung sebelum suster datang. Medan, 28 Maret 2019.